Assalamualaikum dan salam sejahtera buat kamu yang sedang menonton di tahun 2026 ini. Bayangkan, kamu bangun pagi, belum sempat buka mata pun, pikiran sudah berputar kencang. Apa hari ini aku baik? Apa bos akan marah? Apa keputusan kemarin salah? Apa masa depanku akan hancur? Padahal belum ada satupun kejadian nyata yang terjadi. Tapi otakmu sudah racing tanpa henti. Kenapa overthinking selalu menang melawan keinginanmu untuk tenang dan fokus? Hari ini, sebagai expert pengembangan diri berbasis neuroscience, aku akan jelaskan secara ilmiah dan mendalam kenapa overthinking begitu kuat di era 2026, serta cara praktis mengubah otakmu supaya akhirnya bisa tenang dan fokus seperti yang kamu impikan. Siap mengubah hidupmu mulai hari ini? Yuk kita mulai perjalanan ini bareng-bareng. Overthinking bukan sekedar khawatir biasa yang orang alami sesekali. Ini adalah lingkaran pikiran yang terus berputar tanpa henti, mengulang-ulang skenario terburuk, analisis berlebihan, dan rumination yang membuatmu stuck di tempat. Kamu tahu harus stop, tapi rasanya sulit sekali mengendalikan. Di era 26 yang penuh ketidakpastian ekonomi, pekerjaan, dan informasi yang overload, overthinking jadi musuh nomor satu bagi jutaan orang. Kamu merasa lelah, padahal belum mulai kerja, cemas padahal belum ada masalah besar. Ini bukan karena kamu lemah atau tidak cukup berusaha, tapi karena ada mekanisme otak yang sedang bekerja di balik layar. Mari kita bedah satu persatu kenapa fenomena ini selalu menang melawan keinginanmu untuk damai. Secara sederhana, overthinking terjadi ketika sistem pikiran analitis yang seharusnya digunakan untuk memecahkan masalah malah dikuasai oleh kebiasaan bawah sadar yang salah. Otakmu terus mencari ancaman, risiko, dan kemungkinan buruk meski situasinya sudah aman. Ini bukan kesalahanmu, tapi hasil dari cara otak manusia berevolusi selama ribuan tahun. Di tahun 2026, tekanan dari media sosial, pekerjaan, remote, dan dunia yang serba cepat membuat mekanisme ini semakin aktif. Kamu merasa overthinking selalu menang karena ia bekerja lebih cepat dan lebih kuat daripada keinginan sadarmu untuk tenang. Tapi tenang saja. Ilmu neuroscience modern sudah membuktikan bahwa otak bisa diubah. Kita akan bahas langkah demi langkah cara mengalahkan overthinking secara permanen. Kenapa overthinking selalu menang? Karena evolusi otak manusia dirancang untuk prioritas survival atau bertahan hidup. Otak purba kita lebih suka memikirkan apa yang bisa salah daripada apa yang baik, karena dulu itu membantu nenek moyang kita menghindari bahaya. Meski di tahun 2008 ancaman fisik sudah sangat minim, otak tetap menggunakan mekanisme yang sama untuk pekerjaan, hubungan, keuangan, dan masa depan. Hasilnya, overthinking menjadi respons otomatis yang sangat kuat dan sulit dihentikan. Ia selalu menang karena ia bekerja di level bawah sadar, lebih cepat daripada pikiran logismu. Tapi kabar baiknya, dengan pemahaman dan latihan yang benar, kamu bisa mengubah pola ini selamanya. Mari kita lanjut ke penjelasan ilmiah yang lebih dalam. Ilmiahnya, overthinking sangat kuat karena default mode network atau DMN di otak yang aktif ketika pikiran sedang tidak fokus pada tugas tertentu. DMN ini justru membuat kita memikirkan masa lalu, masa depan, dan diri sendiri secara berlebihan. Penelitian neuroscience tahun 2025-2026 menunjukkan bahwa DMN orang yang sering overthink aktif 40% lebih tinggi daripada orang yang tenang. Ini menjelaskan kenapa saat kamu berusaha rileks, pikiran malah semakin ramai. DMN bekerja di latar belakang dan sulit dikendalikan tanpa teknik khusus. Tapi dengan latihan yang tepat, kamu bisa menurunkan aktivitas DMN dan membuat otak lebih tenang.
Ini adalah kunci pertama untuk mengubah hidupmu di 2026. Selain DMN, ada juga amigdala hijack yang membuat overthinking semakin tak terbendung. Amigdala adalah bagian otak yang mengendalikan emosi dan ketakutan. Ia langsung mengambil alih prefrontal cortex yang bertugas fokus dan keputusan rasional. Ketika amigdala aktif, kamu tahu harus stop overthinking, tapi tubuh dan pikiran tetap panik. Ini seperti tombol alarm darurat yang nyala terus-menerus di tahun 2026. Hasilnya adalah lingkaran stres yang sulit diputus. Tapi dengan teknik aktivasi vagus nerve dan mindfulness, kamu bisa mengembalikan kendali ke prefrontal cortex. Kita akan bahas teknik ini secara detail nanti. Dampak overthinking di kehidupan sehari-hari sangat nyata dan menghancurkan. Kamu susah tidur malam, keputusan penting terhambat, hubungan dengan pasangan atau keluarga menjadi tegang, produktivitas kerja drop drastis, risiko burnout dan anxiety disorder meningkat tajam di tahun 2026. Banyak orang merasa hidup mereka stuck, padahal sebenarnya otak yang sedang bermasalah. Overthinking mencuri kebahagiaan kecil dan membuatmu sulit menikmati momen sekarang. Tapi, semua ini bisa diubah dengan pemahaman dan latihan yang konsisten. Mari kita masuk ke solusi ilmiah yang sudah terbukti. Bukti ilmiah terbaru dari Journal of Neuroscience tahun 2026 membuktikan bahwa orang dengan overthinking kronis memiliki koneksi lebih lemah antara prefrontal cortex dan amigdala. Namun, kabar paling menggembirakan adalah neuroplasticity, kemampuan otak untuk membentuk jalur saraf baru sepanjang hidup. Artinya, otakmu bisa di-rewire menjadi lebih tenang dan fokus dalam waktu 21 hingga 30 hari kalau kamu latihan secara rutin. Ini bukan sekadar motivasi, tapi fakta sains yang sudah teruji. Ribuan orang di seluruh dunia sudah berhasil mengubah otak mereka menggunakan prinsip ini. Kamu juga bisa melakukannya mulai hari ini. Kita akan bahas cara praktisnya langkah demi langkah. Cara mengubah otak jadi tenang dan fokus dimulai dari memanfaatkan neuroplasticity dengan benar. Kamu harus memberikan input baru yang positif dan konsisten setiap hari supaya otak membentuk kebiasaan baru. Ini seperti melatih otot. Semakin sering dilatih, semakin kuat hasilnya. Di 2026, dengan semua distraksi digital, latihan ini menjadi semakin penting. Kamu tidak perlu sempurna, yang penting konsisten. Mari kita mulai dengan 3 teknik paling powerful yang sudah terbukti secara ilmiah. Teknik pertama adalah mindfulness dan meditation yang akan kita bahas lebih detail. Teknik pertama yang paling powerful adalah mindfulness dan meditasi hanya 10 menit setiap hari. Ini langsung menurunkan aktivitas default mode network dan memperkuat prefrontal cortex secara signifikan. Penelitian Harvard tahun 2026 membuktikan meditasi rutin dapat mengurangi overthinking hingga 62% dalam waktu 4 minggu. Kamu cukup duduk tenang, fokus pada napas, dan setiap kali pikiran melayang, kamu kembalikan dengan lembut. Latihan ini terasa sederhana, tapi dampaknya luar biasa pada otak. Mulai dari hari ini, coba lakukan setiap pagi atau malam sebelum tidur. Kamu akan merasakan perubahan yang nyata dalam hitungan hari. Teknik kedua adalah aktivasi vagus nerve melalui breathing 4-7-8 atau cold shower setiap pagi. Teknik ini menenangkan sistem saraf parasimpatik dan menghentikan amigdala hijack dalam hitungan menit saja. Napas 4 detik masuk, tahan 7 detik, keluar 8 detik. Lakukan 4-6 kali. Ini adalah cara cepat untuk mengembalikan kendali ke otak rasional. Di tahun 2026, teknik ini menjadi salah satu hack paling populer karena hasilnya instan. Kombinasikan dengan meditasi untuk hasil yang maksimal. Kamu akan merasa lebih tenang sepanjang hari. Teknik ketiga adalah thought labeling dan journaling setiap kali pikiran negatif muncul.
Katakan dalam hati, ini hanya pikiran, bukan fakta. Lalu tulis di jurnal apa yang kamu pikirkan. Ini memindahkan overthinking dari area emosional ke area logika sehingga lebih mudah dikendalikan. Lakukan setiap malam sebelum tidur. Tulis 3 hal yang kamu syukuri juga. Teknik ini sangat powerful untuk memutus lingkaran rumination. Dalam 30 hari kamu akan melihat perubahan besar pada pola pikirmu. Ini adalah alat sederhana tapi sangat efektif. Sekarang saatnya challenge 30 hari yang akan mengubah hidupmu. Hari 1 sampai 10 fokus pada mindfulness dan breathing for 36 setiap hari. Hari 11 sampai 20 tambahkan journaling setiap malam. Hari 21 sampai 30 integrasikan semua teknik ke dalam rutinitas harianmu. Track progress setiap malam dengan mencatat berapa kali overthinking muncul dan seberapa cepat kamu bisa mengendalikannya. Komit sekarang dan lihat perubahan luar biasa di akhir bulan. Kamu pasti bisa melakukannya. Manfaat jangka panjang dari mengalahkan overthinking sangat luar biasa. Fokusmu akan meningkat tajam, keputusan hidup lebih cepat dan tepat, tidur menjadi nyenyak, hubungan lebih harmonis, dan kamu akhirnya bisa menikmati setiap momen di tahun 2026. Kamu akan merasa lebih ringan, lebih bahagia, dan lebih percaya diri. Hidup tidak lagi dikuasai oleh pikiran, tapi kamu yang menguasai pikiran. Ini adalah investasi terbaik untuk masa depanmu. Mulai hari ini dan rasakan perbedaannya. Jadi, overthinking tidak harus selalu menang mulai sekarang. Otakmu bisa diubah, dan kamu adalah pencipta versi tenang dan fokus di tahun 2026 ini. Mulai challenge 32 hari ini juga, komit sepenuh hati. Ceritakan di komentar, aku siap tenang. Kalau kamu ikut challenge ini bersama ribuan orang lain. Like video ini kalau kamu merasa terbantu, share ke teman atau keluarga yang sering overthinking. Subscribe, dan nyalakan lonceng untuk konten neuroscience self-development terbaik setiap minggu. Kamu luar biasa, hidup tenang, dan fokus dimulai hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam dari hati.